Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Dwi Febriani, NPM 2011005. Saya dari Agroteknologi Pertanian kelas A. Tepat tanggal lahir yaitu Pring Sewu 2 Februari 2002. Email serta nomor HP tertera dalam tabel di atas. Kemudian saya memiliki riwayat pendidikan, yaitu yang pertama saya bersekolah di SDN 2 Siraman. Yang kedua, waktu saat SMP saya bersekolah di SMPN 2 Pekalongan, SMA Muhammadiyah 2 Metro, dan pada saat ini saya menempuh pendidikan di Stiper Dhamma Wacana Kota Metro. Baik, selanjutnya saya memiliki beberapa skill. Yang pertama, saya mahir dalam mengoperasikan MS Office, khususnya yaitu MS Office Word, Excel, PowerPoint. Kemudian saya memiliki atau bisa menguasai 2 bahasa, yaitu bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, serta bisa menggunakan Corel Draw. Kemudian selanjutnya saya memiliki kepribadian yang humanis, ramah, humble, serta disiplin dan tanggung jawab pastinya. Oke, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang laporan penelitian saya, yaitu tentang pengaruh air terhadap pertumbuhan kacang hijau. Yaitu dalam pokok pembahasan ini kita akan membahas satu tentang pendahuluan, kedua tentang pembahasan, yang ketiga hasil serta kesimpulan yang dapat kita ambil dalam penelitian ini. Oke, selanjutnya kita masuk dalam pembahasan atau pendahuluan. Pertama kita akan membahas tentang latar belakang masalah. Kacang hijau sendiri itu dia berasal dari famili polong-polongan. Nah, kacang hijau ini termasuk dalam jenis tanaman yang sangat relatif mudah untuk ditanam karena dia tidak tergantung pada iklim tertentu, dan kita sendiri dapat memperhatikan kecukupan faktor-faktor eksternal dalam pertumbuhan kacang hijau ini seperti air, mineral, kelembaban udara, serta suhu cahaya. Kacang hijau ini dapat tumbuh dengan baik. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan kacang hijau ini sendiri adalah air. Nah, pemberian air takaran yang berbeda sendiri itu akan menghasilkan pertumbuhan yang berbeda pula. Nah, berdasarkan hal tersebut, kami atau saya akan menarik kesimpulan untuk melakukan penelitian takaran air yang paling baik untuk pertumbuhan tanaman kacang hijau ini. Yang kedua, yaitu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang ada, maka kami dapat merumuskan masalah penelitian kami, yaitu bagaimana pengaruh air terhadap pertumbuhan kacang hijau, serta berapa takaran air yang paling baik bagi pertumbuhan kacang hijau sendiri. Ada pula tujuan dari penelitian yang kita lakukan adalah mengetahui bagaimana pengaruh air dan seberapa takaran yang paling baik untuk proses pertumbuhan tanaman kacang hijau yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangannya. Oke, selanjutnya kita membahas tentang pembahasan teori. Nah, dalam melakukan penelitian ini kita memiliki teori-teori dasar, yaitu teori air yang merupakan salah satu faktor mempercepat perkecambahan dan menghentikan masa demonstrasi gene. Nah, kehadiran air di dalam sel itu dia dapat mengaktifkan sejumlah hormon perkecambahan awal. Fungsi air sendiri yaitu dalam tumbuhan ini, yaitu pertama dia dapat memberikan tekanan turgor pada dinding sel, sehingganya sel sendiri itu dapat membelah dan membesar. Yang kedua, yaitu dia dapat merangsang terjadinya proses immunisi, yaitu proses penyerapan air oleh lipi. Yang ketiga, yaitu sebagai bahan baku fotosintesis, sehingga tanaman sendiri dia dapat memproduksi glukosa. Yang keempat, itu mengedarkan hasil-hasil fotosintesis ke seluruh tumbuhan. Bila tanaman ini sendiri kekurangan air, maka tanaman akan terjadi kekeringan dan kekurangan nutrisi tentunya. Bila tidak ada nutrisi, maka tanaman ini dapat mati. Bila kelebihan nutrisi tanaman ini, pertumbuhannya akan terhambat dan kemungkinan juga akan dapat mati. Kemudian hipotesis dari penelitian ini adalah air itu
berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman kacang hijau, dan takaran yang paling benar itu ada 25 mili yang paling baik. Dalam penelitian ini kita membutuhkan bahan-bahan dan alat itu. Nah, dalam penelitian sendiri ini kita membutuhkan beberapa alat, yaitu penggaris, gelas plastik, ballpoint, serta label, dan bahan yaitu air, kapas, biji kecambah kacang hijau. Kemudian dalam melakukan penelitian ini kita memiliki cara kerja. Yang pertama yaitu pemberian kapas pada setiap gelas, memberikan nama atau label A, B, dan C pada setiap gelasnya. Kemudian menamakan biji kacang hijau itu pada satu gelasnya satu biji di setiap gelas masing-masing, serta menyiram ke 5 gelas yang telah berisi kacang hijau dengan ketentuan air takaran yang telah ditentukan, yaitu pada takaran pot A berisikan 5 ml, B 10 ml, C 15 ml, D 20 dan E 25 ml. Kemudian setelahnya meletakkan pot pada suatu tempat yang memiliki intensitas cahaya matahari yang cukup, kemudian mengukur total panjang di setiap kecambah itu setiap harinya hingga pada hari ke-7. Selanjutnya yaitu dalam penelitian ini kita memiliki beberapa variabel. Yang pertama variabel bebas yaitu volume air, dan variabel terikatnya itu pada pertumbuhan tinggi kacang hijau, dan variabel kontrolnya itu faktor suhu, matahari, kapas, dan lain-lain. Oke, maka selanjutnya itu pembahasan hasil penelitian berdasarkan grafik di atas. Maka kita dapat mengambil atau menarik kesimpulan pada pot A sendiri. Itu hari pertama perkecambahannya dia belum tumbuh, sedangkan pada hari kedua hingga hari ke-7 proses pertumbuhannya berlangsung sangat lambat. Sementara pada pot B, yaitu pada hari pertama perkecambahannya dia tuh tumbuh, sedangkan pada hari kedua hingga hari ke-7 proses pertumbuhan kecambahannya itu lebih cepat daripada pot A, meskipun masih tergolong lambat. Sedangkan pada pot C, pada hari pertamanya perkecambahannya itu belum tumbuh, kecambahnya belum tumbuh, sedangkan pada hari kedua sampai hari ke-7 pertumbuhannya itu berlangsung sangat normal, sedangkan kecambahannya itu lebih cepat daripada pot B. Dan pada pot D sendiri itu pada hari pertamanya kecambahnya belum tumbuh, sedangkan pada hari kedua sampai hari ketiga pertumbuhannya itu berlangsung sangat normal. Tapi pada hari kelima batang tumbuhannya itu cepat sampai hari ke-7. Kecambahnya sendiri tumbuh lebih panjang daripada pot lain. Sementara pada pot E, pada hari pertama kecambah itu belum tumbuh, sedangkan pada hari kedua pertumbuhannya berlangsung sangat normal. Sedangkan hari keempat batangnya itu tumbuh lebih panjang dibandingkan pada pot D. Namun pada hari kelima sampai hari ke-7 pertumbuhan kacang percambahnya itu justru lebih pendek daripada pot D. Nah, maka itu terjadi genangan pada pot tersebut, terjadi genangan. Oke, baik. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil dalam penelitian yang saya lakukan adalah perbedaan pertumbuhan itu dipengaruhi oleh perbedaan takaran yang diberikan oleh tumbuhan kacang hijau. Nah, takaran yang paling baik untuk proses pertumbuhan dan perkembangan biji kacang hijau dari percobaan yang dilakukan adalah yaitu pada pot D 20 ml. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.